Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mak belum? Bon. Oh. Mela belum? Oke. Saya akan dahulu ya. Mela Nesa Azhara Cita. Safadila Ringgi Anggraini Izin pulang Pak. izin pulang. Charlie Masruro Juga sama izin. Jeffrey Susanto Hadir Pak. hadir. Arjuna Satria Widodo Izin pulang Pak. pulang. Apa ada pulangnya kemana? Tahu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran terus-menerus tanpa ada halangan apapun. Sebelum saya mulai pelajaran, alangkah baiknya kita bacakan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Oh, sebelum masuk ke MTS, kalian itu sekolah di mana? MI. Pas MI itu dijelaskan apa materinya, materi SKS? Wali Songo. Coba sebutin Wali Songo siapa aja. Yo, sebutin. Kalau sebutin aja, nggak apa-apa sebutin, jangan malu. Sunan Ampel. Sunan Ampel, Sunan Jari. Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria. Sunan Muria, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, Sunan Gresik. Sunan Gresik, Sunan Bonang. Sunan Sunan apa? Sunan Sunan apa itu? Sunan Sunan apa? Sunan Sunanku, terus Sunan Kudus. Ya, sendi. Ya. Jadi Wali Songo itu di Jawa ngapain, di Indonesia ngapain? Menyebarkan agama Islam. Wali Songo itu tugasnya dulu di Indonesia, khususnya di Jawa, itu menyebarkan agama Islam. Lalu Wali Songo itu belajar Islam dari mana, Pak? Wali Songo belajar Islam itu dari gurunya. Gurunya itu berasal dari negara Arab. Negara Arab kan negaranya Islam kan? Nabi Muhammad juga lahirnya di Arab. Oke, baik. Tadi itu cuma pemanasan sebelum kita memasuki pelajaran yang ada di MTS kelas 7 ini. Silakan teman-teman buka LKS-nya halaman 5. Sudah dibuka? Di situ ada sebuah gambar kan? Ada. Ya. Coba kalian perhatikan, kalian cermati itu gambar apa? itu gambar Ka'bah yang dikelilingi berhala. Oke. Lalu itu ada kok kayak ada orang-orang itu lagi ngapain itu? Lagi menyembah berhala. Lagi menyembah berhala. Oke, pintar sekali. Oke, langsung saja saya masuk ke pembelajaran kita hari ini. Jadi kita hari ini akan membahas tentang apa? Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Islam. Kalian tahu artinya pra? Prasejarah. Prasejarah. Oke.
yang lebih apa? Yang lebih bebas sejarah. Pra artinya pra sendiri. Pra sendiri itu artinya apa? Pra itu artinya sebelum. Jadi bisa diartikan kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kalau kalian tahu apa itu kepercayaan? Kepercayaan itu adalah suatu yang dipercayai, yang dianut. Contohnya, kalian agamanya apa? Islam. Agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah sebuah kepercayaan. Di Indonesia ada berapa kepercayaan? Ayo, ada berapa? Ada. Selain Islam ada apa? Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bineka Tunggal Ika. Dulu di Mekah, di Arab, itu masyarakatnya seperti gambar tadi, menyembah berhala. Tetapi sebelum masyarakat Arab menyembah berhala, masyarakat Arab itu mengimani yang namanya ajaran tauhid. Apa itu ajaran tauhid, Pak? Ajaran tauhid itu adalah ajaran yang mempercayai Allah sebagai Tuhan yang esa. Esa itu apa? Esa itu satu. Masa esa itu dua, apalagi tiga. Jadi esa itu satu. Bangsa Arab pada umumnya berwatak berani, keras, dan bebas. Mereka telah lama mengenal agama. Jadi sejak dulu itu mereka telah mengenal yang namanya agama, yaitu ajaran tauhid. Ajaran tauhid ini dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Lalu ketika Nabi Ibrahim wafat is dead. Dead is meninggal. Nabi Ibrahim wafat, lalu ajaran ini diteruskan oleh Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini meninggalkan beberapa ajaran yang ingin dilaksanakan oleh umat Islam seperti ibadah haji dan kurban. Apa ibadah haji dan kurban? Tahu ibadah haji? Ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada lima. Sebutin coba. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ada kan haji? Haji itu merupakan warisan dari Nabi Ibrahim. Selain haji tadi ada yang namanya kurban. Siapa yang masih ingat
asal mula kurban itu ada? Yuk. Yuk. Lupa? Di TPQ pernah diceritain? Pernah? Pernah. Tapi lupa. Jadi asal mula kurban itu dulunya kan anaknya Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ismail. Ismail. Nabi Ismail itu kan bermimpi. Di dalam mimpinya Nabi Ismail itu disembelih. 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 Terus pas udah bangun Nabi Ismail menceritakan mimpinya kepada ayahnya itu. Pak, saya tadi malam bermimpi saya itu disembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim, apa ini perintah Allah ya? Terus Nabi Ismail dibawa ke suatu tempat di batu, diletakkan, ditidurkan. Waktu mau disembelih, Nabi Ismail dengan kuasa Allah digantikan dengan yang namanya kambing atau domba oleh Allah. Jadi yang disembelih tidak jadi Nabi Ismail, tapi Nabi Ibrahim. Dari situlah asal muasal yang namanya dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ajaran ini ditinggalkan oleh masyarakat Arab. Kan ketika Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail masih hidup, Nabi Ibrahim kan yang membangun namanya Ka'bah. Ka'bah itu adalah bangunan yang terdapat Hajar Aswad. Pada mulanya Ka'bah digunakan sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi tersebut lalu berganti menjadi tempat pemujaan berhala oleh masyarakat Arab setelah wafatnya Nabi Ismail alaihi salam. Masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahannya berawal dari seorang pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay. Siapa? Amir bin Lu'ay. Amir bin Lu'ay melihat penduduk kota Syam. Jadi kota Syam itu adalah kota di luar Mekah, di luar Arab. Melaksanakan ibadah dengan cara menyembah berhala. Jadi Amir bin Lu'ay melihat penduduk kota Syam itu tidak menyembah Allah, tapi menyembah yang namanya berhala. Amir bin Lu'ay kemudian mempelajari dan mempraktikannya di Mekah. Ia membawa berhala Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Hubal menjadi pemimpin bagi berhala-berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Jadi di Syam itu kan tadi Amir bin Lu'ay melihat penduduknya menyembah berhala. Lalu Amir bin Lu'ay pulang ke Mekah dengan membawa satu berhala yang namanya Hubal. Hubal ini kemudian menjadi pemimpin berhala-berhala lainnya seperti Lata, Uzza, Manat. Jadi Hubal, Lata, Uzza, dan Manat ini merupakan nama dari berhala-berhala. Nama apa? Berhala.
Amr bin Lubai mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang cara menyembah berhala. Sejak saat itu, masyarakat Mekah meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi, sudah tidak lagi berharap kepada Allah, tetapi berharap kepada berhala. Masyarakat Mekah membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala. Bayangkan 360 berhala. Banyaknya berapa itu? Yuk. Banyak toh? Banyak. Yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Jadi kayak gambar yang tadi. Gambar yang awal tadi. Mekah menjadi pusat penyembahan berhala pada masa itu. Pada musim haji, bangsa Arab melihat banyak berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar di Mekah menjawab bahwa berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sejak saat itulah penyembahan berhala mulai menyebar di seluruh jazirah Arab. Jadi pada awalnya itu di Mekah yang menyembah berhala itu cuma ada di Mekah. Di Arab yang menyembah berhala itu cuma ada. Tapi pada saat ibadah haji kan warisan dari Nabi Ibrahim. Itu orang-orang pada lihat, loh, kok ada banyak berhala di sini? Akhirnya orang-orang tadi mulai mengikuti ajarannya masyarakat Mekah, dibawa keluar Mekah dari satu tempat ke tempat lainnya, akhirnya menyebar ke seluruh jazirah Arab. Jazirah Arab itu adalah tanah Arab. Selain menyembah berhala, sebagian masyarakat jahiliyah juga menyembah malaikat, jin, roh atau hantu. Apa? Malaikat, jin, roh atau hantu. Selain berhala seperti itu, masyarakat Mekah juga menyembah yang namanya malaikat, jin, roh, dan hantu. Mereka tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penyembahan berhala tersebut, masyarakat Arab telah melakukan penyimpangan terhadap ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, ketika ajaran tauhid sudah tidak ada, sudah punah, mereka kemudian menyembah yang namanya berhala. Ya, itu namanya adalah perbuatan yang sangat menyimpang. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan terhadap ajaran Nabi Ibrahim adalah sebagai berikut. Faktor-faktor penyimpangan. Faktor yang pertama apa? Adanya kebutuhan terhadap Tuhan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur. Bisa sambil dicatat. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan Allah.
Jadi ada 3 faktor penyimpangan terhadap ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Jadi masyarakat Mekah itu inginnya yang instan tahu instan. Instan tahu. Instan itu cepat. Contohnya mie instan tahu mie instan kayak Sarimi, Indomie itu kan bikinnya nggak lama loh. Bikinnya cepat 5 menit aja udah jadi. Jadi mereka itu maunya yang cepat. Jadi Tuhannya kalau minta rezeki yang banyak juga harus waktu itu juga diberikan rezeki yang banyak. Nah, kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Di masyarakat Mekah kan ada yang namanya kabilah-kabilah. Tahu kabilah? Kabilah merupakan kelompok-kelompok. Jadi ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan setiap kelompok ini ada yang namanya seorang pemimpin. Ketika pemimpinnya udah wafat, itu diagung-agungkan. Itu loh, ini loh pemimpinku, ini loh pemimpinku. Bahkan dijadikan yang namanya ya. Bahkan diagung-agungkan seperti itu. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana sehingga mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar dunia. Kalian tahu di Indonesia itu ada yang namanya dukun atau paranormal. Itu kan bisa kayak nyantet orang, ya toh, terus bisa membuat seseorang itu kaya dengan pelihara tuyul atau setan-setan lainnya, pesugihan. Masyarakat Arab sebelum mengenal Islam dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan. Kenapa kok dinamakan zaman kebodohan, Mas? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kok dinamakan zaman kebodohan, Pak? Kenapa enggak zaman apa kayak gitu? Kenapa? Karena masyarakat Arab itu belum mengenal yang namanya Islam. Akhirnya dinamakan zaman jahiliyah. Ya, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, umat manusia ketika itu terbiasa menyembah berhala. Mereka memiliki pandangan bahwa hidup di dunia hanya sekali dan tidak akan ada lagi kehidupan sesudahnya. Kalau di Islam kan mengenal yang namanya kehidupan setelah kematian. Ya. Jadi ketika seseorang sudah mati, kalau kiamat kan habis itu dihidupkan kembali. Tetapi masyarakat Arab sebelum Islam tidak mengenal yang namanya konsep tersebut. Kalau mati ya udah mati, jadi tidak bisa hidup lagi. Akhirnya mereka menikmati kehidupan sekali itu dengan cara apa? Dengan cara foya-foya, dengan cara hidup yang mencari pekerjaan itu sungguh-sungguh, tidak menyia-nyiakan waktu. Oleh karena itulah masyarakat Arab menghabiskan waktu mereka hanya untuk berbuat maksiat dan kesenangan dunia. Meski hampir semua masyarakat Arab menyembah berhala, ada beberapa orang yang menentangnya, seperti Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Sa'ad, Sa'idah, Utsman bin Khuwairis, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Akan tetapi mereka telah meninggal dunia sebelum Islam datang ke negeri Allah. Jadi sebelum Islam datang, kan kondisi masyarakat Mekah maupun Arab kan menyembah berhala. Tetapi tidak semua orang itu menyembah berhala. Ya, ada yang tidak setuju. Ngapa sih menyembah berhala? Ngapa toh?
itu orang-orang yang tidak setuju. Berhala itu adalah sebuah benda mati yang tidak bergerak dan tidak dapat menolong seseorang. Mereka menyembah patung yang terbuat dari kayu, batu, emas maupun perak, tergantung dari kekayaan yang mereka miliki. Jika orang kaya maka patungnya terbuat dari emas. Jika orang miskin patungnya dari kayu. Kepercayaan itu berasal dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Patung atau berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan itu mereka letakkan di Ka'bah dan sekitarnya untuk disembah. Mereka setiap tahun mengadakan perlombaan membuat patung untuk ditempatkan pada dinding Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah banyak patung yang diletakkan oleh masyarakat. Kalian masih ingat ceritanya Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim merusak Ka'bah, merusak berhala-berhala. Ketika itu di zaman Nabi Ibrahim ada yang namanya seorang raja dan seorang pembuat berhala yang paling terkenal. Pembuat berhala ini merupakan ayah dari Nabi Ibrahim sendiri, ayahnya sendiri ternyata. Lalu Nabi Ibrahim kan bertanya-tanya, kenapa kok raja itu menyembah berhala? Kenapa kok ayahku membuat berhala lalu disembah sendiri? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu dapat disimpulkan Nabi Ibrahim itu menyebutkan, alah berhala benda mati kok disembah, tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan, kenapa disembah? Akhirnya ketika raja itu pergi dan ayahnya itu pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke ruangan berhala-berhala raja tersebut. Semua berhala dihancurkan. Tetapi ada satu berhala yang paling besar yang tidak dihancurkan. Berhala itu dibiarkan tetapi diberikan kapak oleh Nabi Ibrahim. Ketika raja itu pulang melihat berhalanya sudah hancur, raja itu marah. Wih, iki sapa sing merusak berhalaku? Siapa yang menjadikan berhalaku? Lalu Nabi Ibrahim datang. Loh, kan yang menghancurkan berhala kan itu berhala yang paling besar. Raja tersebut tidak percaya. Berhala kan benda mati. Kok bisa menghancurkan berhala-berhala lain? Nabi Ibrahim, lah itu pintar. Lah itu pintar. Udah tahu berhala benda mati kok masih disembah. Rajanya kan tidak terima, lalu tidak terima karena disepelekan kayak gitu. Bayangkan, masa udah nyembah sendiri, udah tahu berhala apa? Berhala itu benda mati, kenapa tetap disembah? Kan lucu. Dari sekian banyak berhala, ada 4 berhala yang dianggap sebagai pemimpin dari berhala-berhala yang lain. 4 berhalanya apa? Yaitu Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Hubal itu adalah pemimpin dari ketiga berhala tersebut seperti Manat, Lata, dan Uzza. Patung-patung atau berhala-berhala tersebut sangat dihormati dan ditakuti masyarakat Arab karena mereka meyakini patung-patung itu dapat memberikan manfaat dan dapat mendatangkan bahaya bila tidak disembah. Berhala itu sebagai perantara kepada Tuhan. Guna mendekatkan diri kepada dewa atau Tuhan, mereka rela berkorban dengan menyajikan binatang ternak. Jadi binatang ternak itu disajikan kayak di Indonesia itu sajen, tahu sajen? Sajen kan kayak ada bunga-bunga atau kadang ada makanan-makanannya. Kalau di Arab itu menyajikan sajian itu dengan binatang ternak seperti domba, bisa jadi unta. Bahkan pernah pada suatu ketika mereka mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa-dewa dan Tuhan mereka. Manusia yang dikorbankan. Bayangkan kalau kalian dikorbankan kayak gitu, mau nggak? Nggak mau toh.
kepada berhala-berhala itu mereka mengadukan nasibnya, persoalan atau permasalahan hidupnya, serta meminta pendapat atau memohon restunya jika akan mengerjakan sesuatu yang penting. Padahal patung-patung tersebut jika dendam atau dipukul tidak bisa membela diri karena patung-patung tersebut sudah mati. Seperti yang saya bilang tadi, mereka mengadukan kayak nasib, kayak keinginan itu ke berhala. Misal Jeffrey mau sepeda gunung, minta ke orang tua, tidak dikasih. Akhirnya Jeffrey pergi ke dukun atau berhala. Gini, berikan saya sepeda gunung, berikan saya. Akhirnya sepeda gunung jatuh. Jadi orang-orang masyarakat Mekah itu menyembah berhala itu karena ingin meminta yang instan. Padahal berhala itu benda mati. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, kan tadi saya udah bilang, selain berhala kan ada kepercayaan yang dianut selain berhala, yaitu menyembah malaikat, jin, ruh atau itu tadi materi pelajaran hari ini. Saya akan memberikan sedikit pertanyaan untuk memahami seberapa jauh pemahaman kalian di materi kali. Pertanyaan pertama, di pertanyaan aja, biar nanti tidak ada PR. Apa kalian mau saya kasih PR? Mau nggak? Pertanyaan pertama, kepercayaan apa yang dianggap masyarakat Arab sebelum Islam yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim? Ajaran apa? Di sini ada loh. Wah, ajaran apa? Ajaran tahu? Ajaran apa? Ajaran yang menyembah Allah dan meyakini Allah itu esa. Setelah Nabi Ibrahim wafat, siapa penerus ajaran tauhid? Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail wafat, masyarakat Arab percaya kepada berhala. Siapa yang mendatangkan berhala ke Mekah? Amir bin Lu'ay, dengan membawa satu berhala yang namanya Hubal. Ini adalah pemimpin dari 3 berhala, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Selain kepercayaan menyembah berhala, ada kepercayaan lainnya, yaitu kepercayaan menyembah malaikat, jin, ruh atau hantu. Oke, itu tadi materi pelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami oleh kalian semua. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Karena tidak ada, saya cukupkan pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.